saat hari ini boleh bersama-sama di tengah-tengah ibadah saudara. Sebab saudara kita ada lihat berita ya saudara, begitu saudara ledakan, saudara goncangan saudara di tengah-tengah virus COVID-19 ini saudara yang kita alami saudara pandemi ini. Tapi saudara tetap aman di dalam perlindungan Tuhan, saudara sehat, saudara bisa memuji Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara boleh bersyukur kepada Tuhan dan saudara harus lalui hari-hari saudara dengan penuh bijaksana saudara. Sebab hari-hari akan semakin jahat, hari-hari akan semakin saudara buruk saudara. Tapi biarlah saudara tetap saudara kuat di dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Bapak dan Ibu Gembala boleh memberikan tempat ini, mimbar ini kepada saya untuk boleh saya memberikan saudara sedikit kebenaran firman Tuhan. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Puji Tuhan saudara bahwa saudara di kesempatan pagi hari ini saudara, di mana saudara bahwa Tuhan yang telah bekerja dalam kehidupan kita. Dan sebentar saudara, firman yang simple, firman yang sederhana saudara, tentang Ayub saudara, bagaimana kesehari-harian Ayub, bagaimana perjalanan kehidupan Ayub saudara. Apakah saudara sudah seperti yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari? Saya minta waktunya sebentar ya saudara, saudara terfokus dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini saudara, Ayub, saudara kita mau baca saudara di dalam Ayub yang ke-1, ayat pertama sampai ke-5 dulu ya saudara. Ya saudara, di sini ada seorang laki-laki di tanah Uz katanya saudara, bernama Ayub. Orang itu dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah saudara, di dalam kebenaran firman ini saudara, di ayatnya yang pertama ada seorang laki-laki. Di sini saudara, dia adalah seorang laki-laki. Untuk yang laki-laki boleh angkat tangannya saudara. Ya saudara, di sini untuk semua saat ini firman Tuhan saudara. Baik engkau pria, baik engkau wanita, baik engkau seorang ibu, baik engkau seorang bapak, baik engkau anak-anak muda, baik engkau remaja. Ketika engkau mendengarkan firman ini, adakah engkau saat ini orang-orang saudara di mana hidupmu seperti kesehariannya Ayub? Bahwa itu dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, di dalam saudara firman Tuhan ini, adakah engkau saudara sebagai anak muda saudara? Adakah engkau saudara yang di sini sebagai seorang ayah saudara? Karena Ayub adalah seorang kepala saudara. Ayub seorang kepala rumah tangga saudara. Ayub seorang bapak saudara. Ayub seorang saudara Tuhan, tapi dia punya hidup saudara, dia punya prinsip di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dia saleh. Artinya apa saudara yang saleh saudara? Artinya saudara bahwa Ayub saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayub artinya saudara dia takut akan Tuhan saudara. Dia saleh saudara. Dan di sini saudara di ayatnya yang kedua bahwa dia orang yang jujur. Yang jujur dalam apa saudara? Kalau saat ini saudara kita masih memperbaiki kehidupan kita sampai pada kepelayanan. Perhatikan firman Tuhan Ayub ini saudara. Bahwa engkau di dalam setiap hari-harimu, ketika engkau berjalan, ketika engkau menjalani setiap hari-hari yang kau lalui, disinilah saudara, ketika engkau berjalan saudara, engkau akan menjadi orang-orang yang saleh dan jujur. Yang jujur dalam artinya apa saudara? Jujurkah engkau saat ini di dalam beribadahmu saudara? Jujurkah engkau saat ini di dalam engkau memuji memuliakan Tuhan? Jujurkah engkau saat ini di dalam engkau datang beribadah kepada Tuhan? Yang artinya saudara, sudah tidak ada alasan lagi saudara. Alasan yang engkau buat-buat ketika engkau mau beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan. Saudara dalam keadaan baik, tapi saudara bisa bilang nantinya ketika misalnya ada ibadah dalam setiap pertemuan ibadah kita ya saudara. Ada ibadah doa saudara setiap hari Selasa. Ada saudara ibadah raya saudara, Selipi Marunda. Ada ibadah kelompok tumbuh bersama setiap hari Sabtu saudara untuk anak-anak muda. Nah di situ saudara, apakah engkau sudah jujur saudara di dalam ibadahmu saudara?
hal yang sederhana, hal yang simple saudara, ketika engkau beribadah kepada Tuhan. Masihkah engkau masih berbohong-bohong sama Tuhan? Meskipun keadaanmu baik, tapi engkau bilang, saya sakit. Ada alasan-alasan saudara, tapi kalau memang sakit, ya nggak masalah. Tapi kalau dibuat-buat saudara, alasan-alasan saudara, yang dimana melukai hati Tuhan, itulah saudara. Di sini Ayub jujur saudara. Ini yang pertama saudara. Engkau harus jujur di dalam ibadahmu saudara. Engkau harus jujur di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadahmu saudara. Baik juga dengan kehidupan saya harus jujur di dalam pertemuan-pertemuan ibadah saya saudara kepada Tuhan. Di dalam setiap doa. Dan jujur dalam hal apa lagi saudara yang kedua. Saudara harus jujur di dalam mengembalikan milik Tuhan. Amin saudara. Ketika engkau mengembalikan milik Tuhan saudara, ketika engkau jujur di dalam mengembalikan milik Tuhan, itu saudara merupakan juga ibadahmu saudara. Bagaimana saudara? Apakah dari perjalanan engkau saudara sampai hari ini saudara, apakah engkau masih saudara tetap hidup di dalam jujur dalam mengembalikan milik Tuhan? Kalau saudara masih belum, kalau saudara masih belajar, lakukanlah saudara sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya saudara. Di sini saudara, di mana saudara Ayub yang hidupnya jujur. Nah saudara ketika engkau jujur saudara mengembalikan milik Tuhan, apa yang udah Tuhan percayakan kepada kita ya saudara. Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan apapun yang ada pada saudara saat ini. Jujurlah saudara, jujur dalam mengembalikan milik Tuhan. Berapa persen saudara? 10%. 10% yang kau udah jujur dalam mengembalikan milik Tuhan. 90% yang kau pun juga harus jujur di dalam mengelola apa yang udah Tuhan percayakan. Saat ini saudara, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, berapapun jumlahnya, berapapun yang kita punya saudara, saudara harus jujur di dalam mengembalikan milik Tuhan. Jujur di dalam mengelola 90% itu yang menjadi hak kita, di mana saudara harus pintar dan harus bisa untuk mengelolanya dengan baik saudara. Dan saudara, lanjut lagi saudara, bahwa saudara Ayub dialah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya saudara, dia takut akan Allah. Yang namanya takut akan Allah artinya ya saudara, bahwa dia sudah tidak mau main-main lagi terhadap dosa saudara. Dia sudah jijik saudara akan dosa saudara. Dia sudah jijik saudara melihat yang namanya celah-celah saudara melukai hati Tuhan saudara. Nah di situ saudara, Ayub saudara, disinilah saudara sebagaimana seorang pria, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga saudara, dia mau menerapkan hidupnya, dia mau melakukannya di dalam kesehari-hariannya saudara. Sebab kita lanjut lagi di ayat yang keduanya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Iya saudara, dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya banyak saudara? Banyak saudara, berapa totalnya? 10 saudara, 10. Dia dipercayakan 10 anak saudara oleh Tuhan saudara. Yang dimana saudara, ketika Tuhan mempercayakan hal itu saudara, dimana Ayub pun juga harus belajar untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan anak-anaknya saudara. Jadi tidak sembarangan saudara. Banyak anak, banyak rejeki. Katanya ya saudara ya, itu saudara orang dulu ya saudara. Tapi kalau sekarang program pemerintah 2 anak cukup ya saudara ya. Dimana saudara, di sini saudara bahwa Ayub saudara dia dikaruniai 10 anak. Tapi saudara Ayub harus belajar bagaimana mengurus anak itu, bagaimana menjaga anak itu untuk tetap takut di dalam Tuhan saudara, ketetapan Tuhan. Di ayat yang ketiga saudara. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya saudara, dia mempunyai Tuhan, dia di sini saudara pun juga dipercayai kekayaan saudara.
Kita mungkin belum ada ya saudara kambing domba yang begitu banyak ya saudara ya. Kita belum ada saudara di sini budak-budak saudara di mana saudara yang banyak saudara dalam jumlah yang banyak ya saudara. Tapi Ayub dipercayai kekayaan saudara saat ini sama Tuhan saudara. Dan di mana saudara ketika engkau belum sama saudara seperti Ayub saudara saat ini. Belum dipercayai hal itu saudara. Tapi apa yang udah Tuhan percayakan saat ini kepada engkau saudara. Pekerjaanmu. Apapun itu saudara, biar engkau bersyukur untuk hal itu saudara. Dan raih terus saudara, raih terus bagaimana berkat-berkat Tuhan yang limpah saudara di dalam kehidupan kita saudara. Bu Ayub di sini sangat kaya saudara. Bagaimana kita sudah belajar tentang pengelolaan saudara oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mengelola saudara, disinilah saudara Ayub bisa saudara mengelola 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai saudara, bahkan budak-budak yang sangat banyak. Lihat saudara, bagaimana caranya ya saudara Ayub kasih makan kambing dombanya yang begitu banyak, mengelolanya bagaimana saudara. Disinilah kita belajar saudara, ketika engkau sudah belajar mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti akan percayakan kita yang besar. Cuman kalau saat ini kita belum saudara dan belum bisa saudara, makanya Tuhan masih belum mau mempercayakan hal itu yang besar dalam kehidupan kita. Kita koreksi kehidupan kita saudara, kita pelajari saudara kehidupan kita. Apakah kita udah siap menerima yang besar saudara? Saudara siap terima yang besar, amin. Amin, saudara terima yang besar. Ya saudara, ketika engkau siap saudara, perbaiki kehidupan kesehari-harian saudara. Seperti Ayub saudara. Disinilah saudara, dia seorang pengusaha saudara peternakan ya saudara ya. 7.000 ekor kambing domba. Bagaimana mengelolanya, kasih makannya, kasih minumnya, beli makannya, beli minumnya ya saudara ya. Anak-anaknya yang banyak ada 10 dan dia bagaimana mengelolanya ya saudara. Di ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran dalam jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Iya saudara, di ayat yang kelima ini saudara, setiap kali saudara anak-anaknya melakukan pesta saudara, Ayub memanggil anak-anaknya, yang artinya apa saudara? Adakah engkau sebagai seorang bapak ya saudara, seorang ibu di mana engkau saudara remaja, pemuda-pemudi, ini ketika engkau saudara belajar saudara di mana dia memanggil anak-anaknya saudara karena dia tahu saudara dia sudah dipercayai hal itu, dia pun juga harus menjaga anak-anaknya supaya hati anak-anaknya pun juga tetap fokus kepada Tuhan saudara. Anak-anaknya biarpun juga tetap tidak melakukan dosa saudara. Di mana saudara di setiap paginya saudara Ayub saudara dia memanggil anak-anaknya, menguduskan anak-anaknya, berdoa saudara, mendoakan anak-anaknya jangan sampai saudara, jangan sampai anak-anaknya melukai hati Tuhan saudara. Jangan sampai kehidupan kita saudara, kehidupan kita melukai hati Tuhan saudara. Bagaimana engkau seorang muda saudara, adakah engkau setiap pagi, adakah engkau setiap hari, setiap saat saudara bersujud di dalam Tuhan saudara? Adakah engkau memberikan hatimu untuk Tuhan di setiap hari-harimu saudara? Seperti Ayub saudara, dia berdoa saudara, karena dia tahu saudara, kuasa doalah saudara yang akan memberikan terus kekuatan saudara, yang akan terus menyanggupkan kehidupannya di dalam menjalani setiap hari-harinya. Kalau saudara tidak berdoa, kalau saudara tidak membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita kuat saudara? Bagaimana kita bisa melalui setiap hari-hari kita saudara? Saudara tahu hari-hari semakin kejam, hari-hari semakin saudara rusak saudara. Tapi biarlah anak-anak Tuhan jangan sampai rusak saudara. Kasihan Tuhan kita saudara, kasihan Allah kita saudara. Dan kasihan saudara, sebab saudara selalu datang hari Minggu tapi sia-sia saudara.
Biarlah ibadah kita jangan sampai sia-sia saudara. Sampai Tuhan Yesus datang tuh kedua kalinya ya saudara. Di sini saudara bahwa dia terus selalu saudara mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub tidak pernah mengeluh saudara. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah saudara. Di mana yang namanya sebentaran dulu Tuhan. Saya mau nonton dulu. Sebentaran dulu Tuhan. Saya mau main dulu. Sebentaran dulu Tuhan. Saya mau pergi dulu. Tapi Ayub senantiasa saudara. Yang artinya senantiasa dia datang di dalam setiap saudara pertemuan-pertemuan ibadah. Datang di dalam setiap doa-doanya saudara. Dia tidak pernah saudara. Dia tidak pernah mengeluh saudara. Dia lakukan itu senantiasa. Saudara harus mulai. Saudara harus mulai hari ini. Lakukan dengan senantiasa saudara. Lakukan kesehari-harian saudara mengiring Tuhan. Yang dimana saudara harus miliki hidup yang saleh. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan saudara. Kita lihat lagi saudara. Ketika Ayub di dalam keadaannya yang saleh. Ketika Ayub di dalam keadaannya yang jujur. Ketika Ayub di dalam keadaannya yang takut akan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia takut Tuhan. Tapi saudara lihat ada iblis. Ada iblis yang tidak tinggal diam saudara. Ada iblis yang tidak tinggal diam. Yang dimana saudara, Ayub pun saudara harus terima saudara. Bagaimana saudara iblis tuh saudara, dia saudara ingin merusak anak Tuhan. Nah bagaimana dengan kita kalau kita tidak ada di dalam poin-poin kehidupannya Ayub. Bagaimana keadaan jemaat, bagaimana keadaan anak-anak Tuhan sekarang kalau tidak ada di dalam poin-poinnya Ayub yang tadi saudara. Karena iblis akan menjelajah dan melihat ke bumi saudara. Melihat anak-anak manusia. Melihat anak-anak gereja GPI Palmera. Bagaimana saudara? Iblis melihat semuanya. Bagaimana keadaan kita saudara kalau kita nggak ada di dalam poin-poinnya Ayub yang seperti di atas tadi ya saudara. Di sini saudara kita lihat di ayatnya yang ke-6. Betul ya, ke-6. Iya ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Iya, di sini dulu. Di sini saudara kita lihat ayatnya yang ke-7. Tuhan berkata kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lihat saudara, iblis pergi mengelilingi dan menjelajah bumi, melihat setiap anak-anak manusia. Nah ini saudara, keadaan yang udah semakin buruk saudara, saat ini saudara lihat saudara keadaan kita ya saudara ya. Di tengah-tengah virus ini saudara, di tengah-tengah setiap persoalan saudara, berat saudara. Tapi biarlah saudara harus hidup di dalam kesehari-hariannya Ayub saudara. Dan di sini sebab saudara, iblis gak mau tinggal diam saudara. Iblis gak tinggal diam aja saudara. Dia mengelilingi bumi, dia lihat saudara keadaan kita. Di sini saudara Ayub yang dalam keadaan kemurnian hatinya, kesalehannya saudara, dia pun inginkan saudara. Tapi lihatlah saudara, apa yang terjadi ya saudara, di ayatnya yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, ayat yang Bukankah ke-10. engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iya saudara, di sini saudara, iblis bilang apa karena pagar yang dibuat oleh Tuhan saudara, pagar yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga hidupnya Ayub pun semakin hari semakin diberkati Tuhan saudara. Di sini saudara, Ayub memang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kekayaannya, anaknya ya saudara, tapi saudara, dia tidak mabuk akan hal itu saudara. Dia tetap sadar saudara, dia tetap siuman saudara.
ketika dipercayakan hal yang besar, ketika dipercayakan hal-hal yang besar oleh Tuhan, saudara, dia tidak mabuk akan hartanya, dia tidak mabuk dengan apa yang dia punya, saudara, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, saudara. Dia tetap meninggikan Tuhan, dia tetap memuliakan Allah, saudara. Di saat inilah, saudara, saudara jangan di mana saudara ketika engkau diberkati pula oleh Tuhan, saudara. Ketika apapun saudara engkau diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu saat ini biarlah saudara engkau tidak mabuk akan hal itu ya saudara. Tetap benar saudara, tetap jujur saudara, tetap takut akan Tuhan saudara. Sebab saudara iblis dengan mudahnya saudara akan menyerang kita saudara. Bila kita lemah saudara, bila kita lemah. Disinilah saudara iblis pun saudara tidak tinggal diam. Dan dia pun saudara minta kepada Tuhan saudara. Bagaimana saudara kalau tidak ada apa-apa lagi di dalam kehidupan Ayub. Tidak ada lagi kambing dombanya, bagaimana keadaan Ayub saudara. Tetapi saudara kita mau lihat saudara apa yang iblis perlakukan saudara kepada anak Tuhan Ayub ini saudara. Ayatnya yang ke-16. Ayat ke-16. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. Ya saudara, kambing dombanya pun habis terbakar saudara. Ayat 17. Sementara itu orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Ya, ayat 18-19. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Iya saudara, di sini saudara, di ayat yang sini saudara, bagaimana Ayub diuji saudara, bagaimana Ayub diuji kemurniannya. Apakah di dalam saudara, di dalam dia pun saudara ditimpa oleh semuanya, apakah dia tetap meninggikan Tuhan saudara? Apakah di dalam setiap masalah yang dia lalui saudara, dia tetap memuliakan Allahnya yang besar saudara? Bagaimana dengan kita saudara, bagaimana dengan kita? Ketika masalah datang, ketika pencobaan datang ya saudara ya. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan saudara? Apakah engkau tetap jadi anak Tuhan yang tidak kabur-kaburan saudara? Apakah engkau tetap jadi anak Tuhan yang boleh terus memuliakan Tuhan yang besar saudara? Apakah engkau mengutuki Tuhan? Apakah engkau bilang bahwa Tuhan tidak adil saudara? Memang saudara saat ini saudara Ayub menerima semuanya seperti hal yang sangat dahsyat saudara, sangat luar biasa saudara pencobaan Ayub ini saudara. Hartanya habis, kambing dombanya habis, ludes saudara, semuanya habis saudara. Bahkan sampai kepada hartanya udah gak ada lagi saudara, hartanya udah gak ada lagi, dia habis. Bahkan sampai anak-anak yang dikasihinya saudara, 10 anaknya mati saudara, meninggal saudara. Lihat saudara, bagaimana saudara Tuhan meluaskan semuanya saudara. Itu saudara, iblis juga tidak mau tinggal diam saudara. Apa benar ini? Apa benar ketika Ayub dihabiskan semuanya, apa benar Ayub ini tetap memuliakan Allah? Apakah Ayub ini tetap meninggikan Tuhan? Apakah Ayub tetap katakan bahwa Tuhan itu baik? Katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahwa katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dan terlambat untuk menolong saya. Disinilah saudara, imannya Ayub diuji saudara. Kalau saat ini engkau di dalam persoalanmu, kalau engkau saat ini di dalam sakitmu saudara, di dalam masalahmu saudara, perhatikan firman Tuhan hari ini saudara. Bahwa Ayub saudara orang yang kuat, saudara pun juga harus jadi jemaat-jemaat yang kuat. Bukan jemaat yang kabur-kaburan, bukan jemaat yang ngambek-ngambekan saudara, bukan jadi jemaat yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, tapi saudara harus jadi jemaat yang tetap kuat dan kokoh saudara. Di sini saudara kita lihat lagi di ayatnya yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya saudara, di sini saudara, Ayub pun saudara dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya saudara. Dia tahu saudara, dia mau belajar untuk terus memagari hatinya, memagari hidupnya, memagari mulutnya saudara, supaya tidak menyakiti hati Tuhan saudara. Bagaimana dengan kita ya saudara ya? Di saat ini saudara, terpujilah nama Tuhan katanya. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut saudara. Ayub benar-benar jelas saudara, kehidupan sehari-harinya. Dia murni saudara di dalam Tuhan. Bahwa saudara, dia terus belajar bagaimana supaya hatinya, supaya kehidupannya, memagari hatinya, memagari hidupnya, memagari mulutnya saudara. Jangan sampai dia menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai dia melukai hati Tuhan saudara. Sehingga saudara, kita mau lihat lagi apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ayub saudara. Mari saudara kita lihat ayat yang ke-10, coba baca satu orang. Ayub 1, Ayub 2 pasalnya yang ke-10. 10, ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iya saudara, di sini saudara sampai saudara istrinya pun juga berkata, engkau seperti orang gila saudara. Lihat saudara, di bagaimana saudara orang yang sekeliling kita, orang yang dekat dengan kita pun juga saudara. Mungkin saudara ada yang melemahkan kehidupan kita ya saudara. Baik itu suami, baik itu istri saudara. Tapi peganglah firman Tuhan saudara, ketika dalam masalah, ketika di dalam sakit penyakit, di dalam persoalan hidup saudara. Saudara harus bergandeng tangan saudara. Saudara harus merangkul satu dengan yang lainnya. Memberikan kekuatan saudara. Sebab di sini saudara dikatakan apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, yang buruknya tidak saudara. Tapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa saudara. Ia tidak lagi-lagi saudara melukai hati Tuhan dengan bibirnya. Dia tidak lagi melukai hati Tuhan dengan suaranya saudara. Dia tidak mengutuki Tuhan saudara. Dia tidak berkata Tuhan jahat, Tuhan kejam. Tidak saudara. Tapi dia tetap saudara, dia tetap tahu, dia mengingat bahwa Tuhannya Allah yang besar saudara. Dan ketika dia melakukan saudara apa yang sudah dia di dalam setiap hari-harinya. Dan dia orang yang takut Tuhan dan Tuhan perhitungkan semuanya saudara. Jadi jangan sampai selesai saudara. Ketika dalam persoalan jangan selesai saudara. Saudara berjuanglah bersama-sama saudara. Berjuanglah dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara akan kuat saudara. Dan ketika dia berjuang saudara, Ayub terus berjuang untuk terus memagari kehidupan dan hatinya saudara. Disinilah saudara kita lihat lagi saudara, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan Ayub saudara. Apa yang Tuhan kerjakan ketika saudara dan saya bukan orang-orang yang menyerah di dalam persoalan. Bahkan Ayub pun tidak menyerah di dalam masalah. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ayub. Kita mau lihat saudara di dalam ayatnya Ayub 42 ayat yang ke-12. Ayub 42 ayat ke-12. Ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Amen. Di sini saudara, Tuhan memperhatikan keturunan saudara. Tuhan memperhatikan anak-anak saudara. Tuhan memperhatikan keturunan kita saudara. Kalau kita orang yang beribadah, kalau kita orang yang setia sama Tuhan, kalau kita orang yang ada di dalam poin-poin pertamanya Ayub saudara,
lihat, Tuhan perhatikan keturunan kita saudara. Lihat di sini saudara, Ayub pun saudara diberkati Tuhan 2 kali lipat saudara. Tuhan tidak meninggalkan Ayub saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Ayat 4, di mana Ayub 42 ayat yang ke-1 saudara. Ayat yang ke-1. Setelah Tuhan mengucapkan, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Itu ayat ke-1. Ya, ayat yang keduanya. Oke. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baik saudara, di sini saudara bahwa Tuhan tidak pernah gagal saudara. Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya saudara. Bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang takut Tuhan, bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang saleh saudara. Sebab saudara lihat saudara, di dalam setiap masalah yang hadapi Ayub saudara, masalah persoalan yang dihadapi Ayub saudara, tapi Ayub orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Ayub orang-orang yang kuat saudara. Ayub orang yang punya pendirian. Ayub tidak tergoyahkan saudara. Ayub tidak tergoncangkan dengan apapun saudara. Dan inilah firman Tuhan saudara. Bagaimana dia diberkati saudara. Anak-anaknya pun juga saudara dikembalikan kepada Ayub saudara. Dan dengan yang cantik-cantik, yang lebih saudara, di mana saudara yang pertama saudara, bahkan sampai kekayaannya pun dipulihkan Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara saat ini, masalah kita beda-beda saudara. Masalah saya, masalah saudara beda-beda. Tapi saudara, kita sudah mendengar Ayub saudara, bagaimana perjalanan kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub memuliakan Tuhan. Bagaimana hatinya Ayub saudara yang memiliki poin di dalam kehidupannya. Adakah engkau memiliki dasar saat ini saudara? Engkau harus punya dasar ketika engkau menjalani setiap hari saudara. Saya harus menjadi orang-orang yang saleh. Saya harus menjadi orang yang jujur. Yang tadi saya sudah jelaskan, lakukanlah yang simpel, yang sederhana saudara. Jujur di dalam ibadahmu, jujur di dalam mengembalikan milik Tuhan, jujur di dalam memberikan tatanganmu saudara. Jujurlah saudara saat ini sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan saudara. Dan disitulah saudara, ketika saudara kita melakukan hal itu, ketika persoalan pun datang saudara, saudara akan tampil jadi orang-orang yang kuat. Dan saudara akan tampil jadi pemenang saudara. Ketika engkau saudara kuat dan ketika engkau menang saudara, lihatlah saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mematahkan rencananya dalam kehidupanmu saudara. Tuhan tidak pernah menggagalkan rencananya saudara di dalam kehidupan kita. Kita yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan sehingga tidak terwujud di dalam kehidupan kita saudara. Tapi saudara, di sini Ayub saudara, dia tahu saudara rencana Tuhan yang tak pernah gagal. 2 kali lipat digantikan semuanya saudara. Dan itulah saudara Ayub terima di dalam hidupnya. Biarlah kita saudara pada siang hari ini saudara, lewat kebenaran firman yang simple, yang sederhana saudara, saudara belajar dari Ayub, saudara lakukanlah dan mulailah saudara untuk memperbaiki kehidupan kita hari per hari saudara. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.